Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan materi pendapatan nasional. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah untuk mengetahui terkait dengan pengertian pendapatan nasional. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui perbedaan antara pendapatan nasional nominal dan juga pendapatan nasional real. Tujuan yang ketiga adalah terkait dengan pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Dan juga tujuan yang keempat adalah konsep dari perhitungan pendapatan nasional. Baik, kita masuk ke poin yang pertama terkait dengan pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional itu merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Oke, coba kita mulai dari lingkup yang lebih kecil lagi, ya, dari lingkup mikro. Ketika kita melihat kesejahteraan seseorang, itu hal pertama yang akan kita lihat itu adalah dari seberapa besar pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Ketika pendapatan seseorang itu semakin tinggi, jelas kemampuan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya itu semakin tinggi, ya. Baik itu mulai dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Semakin tinggi pendapatan seseorang, kemungkinan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mewahnya juga akan semakin besar, sehingga kesejahteraan orang tersebut juga semakin baik. Nah, logika ini juga berlaku untuk lingkup yang lebih luas lagi, ya. Di sini adalah lingkup nasional. Apabila kita ingin mengetahui kesejahteraan suatu negara, kita bisa melihatnya dari seberapa besar pendapatan nasional negara tersebut. Nah, itulah kenapa di kesempatan kali ini kita mempelajari terkait dengan pendapatan nasional suatu negara. Itu. Nah, ketika kita sudah tahu terkait dengan konsep atau pengertian pendapat. Oke, setelah kita tahu terkait dengan pengertian pendapatan nasional, kita selanjutnya ada istilah terkait dengan produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Apa sih perbedaan antara pendapatan nasional dengan produk domestik bruto dan juga produk nasional bruto? Nah, perbedaan antara ketiganya, pendapatan nasional seperti tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa yang berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Sedangkan produk domestik bruto itu merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan negara asing. Nah, di sini produk domestik bruto atau PDB itu biasa juga disebut dengan GDP atau Gross Domestic Product. Itu sama ya antara GDP dengan PDB. Bedanya hanya itu pakai bahasa Indonesia dan yang satu pakai bahasa Inggris. Begitu pula dengan yang produk nasional bruto atau PNB dengan GNP atau Gross National Product, merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan juga produk nasional bruto akan saya lanjutkan penjelasannya di slide selanjutnya. Untuk pendapatan Gross Domestic Product itu merupakan penambahan dari pendapatan warga negara Indonesia
yang ada di dalam negeri dan juga pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Misalkan nih sebagai contoh, kita akan menghitung GDP dari negara Indonesia. Berarti kita akan menambahkan pendapatan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri dan juga warga negara asing yang tinggal juga di Indonesia. Nah, untuk GNP atau PNP merupakan PDB ditambah dengan pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Atau juga bisa dihitung dengan langsung menambahkan antara pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri dan juga warga negara asing warga negara Indonesia yang ada di luar negeri atau TKI. Nah, untuk memudahkan saya pakai rumus telur ya di sini ya, gambar oval itu atau telur itu untuk memudahkan kita memahami perbedaan antara PDB dan PNP. Ya, dimisalkan lingkaran itu adalah negara Indonesia, di mana A itu merupakan warga negara asing yang sedang tinggal di Indonesia. B itu adalah warga negara Indonesia yang memang tinggal di Indonesia, dan yang C itu adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, untuk perhitungan PDB itu adalah kita menambahkan A plus B, yaitu kita menambahkan pendapatan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di dalam negeri, itu untuk PDB, domestik. Nah, untuk PNB itu kita menambahkan antara B dan C, yaitu pendapatan warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri dan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, selanjutnya nih ada pengertian terkait dengan net national product, net national income, personal income, dan disposable income. Ya, sebelumnya saya akan membahas terkait dengan pengertiannya dulu. Yang pertama adalah net national product. Nah, di sini net national product merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Selanjutnya, pengertian net national income merupakan jumlah seluruh permintaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Untuk pengertian dari personal income merupakan jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat yang benar-benar sampai di tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan, dan ditambah dengan transfer payment. Dan yang terakhir adalah disposable income, yaitu pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang sudah siap untuk dibelanjakan oleh penerimanya. Nah, dari banyaknya pengertian ada net national product, net national income, personal income, dan juga disposable income. Mungkin contoh real ya untuk memudahkan teman-teman mempelajari terkait dengan istilah-istilah ini. Coba bayangkan ketika kita bekerja di suatu perusahaan misalkan, ya, kita ada yang namanya gaji pokok nih. Ada yang namanya gaji pokok ditambah dengan bonus, ditambah dengan uang lembur, tunjangan kesehatan, tunjangan kemahalan kota, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan lain sebagainya. Misalkan total dari semuanya itu adalah 10 juta misalkan nih. Nah, 10 juta itu kan belum tentu full 10 juta itu ditransfer ke kita untuk kita gunakan sebagai uang belanja selama 1 bulan. Tetapi itu juga akan dikurangi oleh pajak pendapatan, dikurangi oleh iuran jaminan sosial, iuran BPJS, kalau ada asuransi, iuran asuransi, dan lain sebagainya. Nah, dari 10 juta ketika sudah dikurang-kurangi oleh iuran-iuran yang tadi saya sampaikan, itu katakanlah iuran-iuran itu dan pajak itu 500.000.
sehingga sisa 9.500.000 itu ditransfer ke rekening kita. Dan itu kita gunakan untuk belanja selama 1 bulan misalkan. Nah, 9.500.000 itu yang dinamakan disposable income. Jadi maksud dari istilah net national product, net national income dan seterusnya itu adalah seperti yang saya contohkan tadi. Gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita langsung masuk ke rumusnya saja ya. Tadi untuk GDP dan GNP sudah saya bahas. Untuk rumus GDP atau Gross Domestic Product itu adalah pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. GNP atau Gross National Product itu dari GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri ya. Produk neto terhadap luar negeri itu didapatkan dari pendapatan WNI di luar negeri dikurangi warga negara asing di dalam negeri. Ya, untuk selanjutnya net national product didapatkan dari GNP dikurangi dengan penyusutan dan ditambah barang penggantian modal. Untuk net national income didapatkan dari net national product dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Selanjutnya untuk personal income itu adalah net national income ditambah dengan transfer payment dikurangi laba ditahan, iuran sosial, iuran asuransi dan juga pajak perseorangan. Nah, yang terakhir adalah disposable income, ini yang siap untuk kita belanjakan, yaitu ketika kita sudah menghitung personal income dikurangi oleh pajak langsung. Itu adalah nominal dari pendapatan yang siap untuk kita belanjakan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pendapatan nasional nominal dan real. Apa itu pendapatan nasional nominal dan pendapatan nasional real? Kalau pendapatan nasional nominal merupakan pendapatan nasional menurut harga yang berlaku saat ini, ya. Sedangkan pendapatan nasional real merupakan pendapatan nasional menurut harga konstan atau ada tahun dasarnya. Ya, di mana pendapatan nasional nominal di sini itu tidak mempertimbangkan adanya inflasi. Sehingga PDB atau pendapatan nasional nominal ini bisa merefleksikan besarnya kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan juga harganya. Tetapi kalau yang real, karena dia tidak mempertimbangkan inflasi, ada tahun dasar yang digunakan untuk menghitung pendapatan, sehingga hanya merefleksikan kuantitas dari barang yang diproduksi. Jadi tidak bisa merefleksikan harga barangnya. Tetapi karena pendapatan nasional real di sini hanya melihat kuantitasnya saja, sehingga perhitungan pendapatan nasional secara real ini bisa lebih akurat digunakan untuk indikator kinerja perekonomian karena bisa memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk mempermudah gambarannya terkait dengan perbedaan pendapatan nasional nominal dan pendapatan nasional real, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada 3 tabel ya terkait dengan yang pertama. Tabel yang pertama itu misalkan nih di Indonesia itu hanya memproduksi 2 jenis barang, ada beras dan juga gula ya. Di tahun 2020 itu harga beras 10.000 dan kuantitas beras yang dihasilkan itu adalah 100 kg. Nah, harga gula itu adalah 11.000 dan kuantitas gula yang dihasilkan adalah 50 kg. Di tahun 2021 karena adanya inflasi, harga beras itu naik menjadi 15.000 per kilo. Di mana barang yang diproduksi atau beras yang diproduksi itu selama tahun 2021 itu adalah 150 kg beras. Untuk gula juga sama ya, karena adanya inflasi naik menjadi 13.000 dan kuantitas yang dihasilkan naik jadi 100 kg gula di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 harganya naik lagi menjadi 20.000 per kilo
di mana kuantitas yang dihasilkan untuk beras adalah 200 kg beras di tahun 2022. Nah, harga gula itu juga mengalami kenaikan menjadi 15.000 per kilo dengan kuantitas gula adalah 150 kg. Nah, coba kita lihat dan kita bandingkan perhitungan pendapatan nasional yang nominal dan yang real. Kita mulai dulu dari yang nominal. Di tahun 2020 sampai 2022 itu dijumlahkan ya, jumlah kuantitas beras dikalikan dengan harga beras ditambah dengan kuantitas gula dikali dengan harga gula. Di tahun 2020 pendapatan nasionalnya itu 1.550.000. Nah, di tahun 2021 pendapatannya itu naik menjadi 3.550.000. Ya, kenaikan ini dikarenakan kuantitas gula dan beras itu naik dan juga harganya juga ikut naik gitu loh. Nah, yang di tahun 2022 itu juga sama. Kenaikannya karena harga beras itu naik dan juga banyaknya barang yang dihasilkan itu juga naik sehingga pendapatan nasional naik. Nah, kita bedakan dengan kolom yang ketiga, yaitu perhitungan pendapatan nasional dengan yang real. Di mana tahun dasar yang digunakan itu adalah tahun 2020 ya. Jadi walaupun ada kenaikan harga beras dan gula di tahun 2021 dan 2022, yang digunakan untuk perhitungan pendapatan nasional itu tetap di tahun dasar 2020. Ya, jadi walaupun kuantitas berasnya itu naik terus setiap tahun, dikalikannya berasnya dikalikan 10.000, gulanya dikalikan 11.000 karena tahun harga yang digunakan sebagai acuan adalah tahun 2020. Nah, bisa dilihat di situ bahwa tahun 2020 ke tahun 2022 itu naik, tetapi naiknya tidak sebanyak di perhitungan pendapatan nasional yang nominal. Karena kenaikan di perhitungan pendapatan nasional yang nominal itu disertai dengan kenaikan harga. Sedangkan di pendapatan nasional yang real itu yang dilihat hanya dari kuantitas barang yang dihasilkan. Sehingga di sini seperti yang saya sampaikan tadi, perhitungan pendapatan nasional real itu lebih mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Karena apa? Walaupun harganya itu tetap, ketika pendapatan itu naik, artinya kuantitas barang yang dihasilkan itu juga naik, ya. Kenaikan produk barang ataupun jasa dari suatu negara naik itu dikarenakan adanya permintaan yang semakin banyak. Nah, karena permintaannya semakin banyak itu berarti masyarakat lebih banyak dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika kebutuhan masyarakat itu terpenuhi semakin banyak, artinya kesejahteraan mereka itu juga naik, sehingga bisa dikatakan perekonomian suatu negara itu juga naik gitu. Berbeda dengan perhitungan pendapatan yang nominal ya. Kalau nominal itu pengen menaikkan pendapatan tanpa menaikkan kuantitas, pendapatan juga bisa naik asalkan harganya naiknya tinggi kan, seperti itu. Padahal ketika harga naik tinggi, kuantitasnya itu malah menurun, kan tetap kebutuhan masyarakat itu belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga untuk perhitungan pendapatan nasional nominal itu rancu ketika digunakan untuk mencerminkan kesejahteraan suatu negara, begitu ya. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya terkait dengan pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada pendekatan pendapatan, yang kedua ada pendekatan pengeluaran, yang ketiga ada pendekatan produksi. Apa saja perbedaan dari ketiga pendekatan tersebut? Yang pertama, pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari seluruh permintaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi ya. Permintaan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi, karena permintaan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi itu merupakan pendapatan mereka. Dan seperti itu. Kita bisa lihat dari rumusnya di sini, Y sama dengan R plus W plus I plus
P, di mana Y adalah pendapatan nasional didapatkan dari menghitung rent atau biaya sewa, wage atau upah, interest atau bunga, dan P adalah profit atau keuntungan. Ya, itu untuk pendekatan pendapatan. Selanjutnya, untuk pendekatan pengeluaran merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi, ya, yang dinyatakan oleh seluruh rumah tangga ekonomi. Itu ada yang namanya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Mari kita lihat untuk rumusnya pendekatan pengeluaran, yaitu C sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M, ya, dimana seperti yang tadi saya sampaikan, Y itu merupakan pendapatan nasional. Nah, ini rumah tangga konsumsi. Untuk C itu adalah rumah tangga konsumen, I itu investasi, G itu government dari sisi pemerintah, dan untuk luar negerinya itu adalah ekspor dikurangi impor. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan produksi, merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat dalam periode tertentu. Nah, tetapi yang perlu dicatat di sini adalah nilai yang digunakan dalam perhitungan dengan metode produksi itu adalah nilai tambah dari masing-masing sektor, ya. Nilai tambah itu merupakan selisih antara nilai output dengan nilai input. Misalkan nih, ketika kita menghitung produksi baju, jangan sampai ketika dia dalam bentuk kapas dihitung, ketika dalam bentuk benang dihitung, dalam bentuk kain dihitung, nanti baju dihitung. Nah, itu kan nanti terjadi double perhitungan pendapatan. Sehingga yang di sini yang dihitung hanya nilai tambahnya. Dari kapas ke benang itu nilai tambahnya berapa, benang ke kain berapa, kain ke baju itu berapa. Jadi tidak ditambahkan benang tambah kain tambah baju. Nah, itu akan terjadi double perhitungan pendapatan. Begitu ya untuk pendekatan produksi. Rumusnya ada Y sama dengan X1 kali P1 ditambah X2 kali P2 ditambah XN kali PN, di mana Y itu sama pendapatan nasional, Q adalah kuantitas barang yang dihasilkan, dan P adalah harganya, ya. Di sini XN kali PN itu adalah sebanyak barang yang diproduksi oleh negara tersebut. Oke, mungkin itu materi kita pada kesempatan kali ini terkait